Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 21 Januari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berkat Seperti Air Hujan. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami diberikan berkat yang sama kepada setiap anak-anak Tuhan dan kepada semua makhluk dalam dunia ini, seperti air hujan yang hadir ke dalam dunia yang tidak memilih siapa kita, semuanya mendapatkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berkat seperti air hujan, sebagaimana dalam doa pembukaan tadi, bahwa hujan itu adalah sebuah keadaan alam yang diciptakan Allah yang adil. Setiap orang akan mendapatkan air hujan yang sama. Kalau hujan itu kemudian turun di satu tempat, maka dia akan mengalami yang sama. Memang secara geografis ada tempat-tempat yang punya curah hujan yang banyak, kemudian ada curah hujan yang sedikit, ada daerah gersang seperti padang gurun. Namun Tuhan tidak pernah memilih di dalam satu keadaan kemudian hujan terjadi kepada rumah tertentu, lalu selang dua rumah tertentu tidak hujan, lalu bagian yang lain hujan kembali. Ada hujan lokal, tapi hujan pada prinsipnya tidak pernah memilih. Sebagaimana sinar matahari, sebagaimana udara, semuanya diberikan secara sama. Namun di dalam kita menanggapi berkat-berkat Tuhan, itu punya cara yang berbeda. Kita akan bertemu di dalam Ibrani yang kita baca dari pasal 6 ayat 7 sampai ke 8. Ada dua bentuk tumbuh-tumbuhan yang sama-sama tumbuh, yang satu berguna, yang satu tidak berguna, bahkan membahayakan. Apa yang firman Tuhan katakan? Seperti tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna. Bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tumbuh-tumbuhan yang berguna. Tetapi ada yang tidak berguna. Ayat 8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan ia sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Kita melihat ada dua bagian dalam hidup ini. Tatkala kita menerima berkat Allah, kita menjadi tumbuh-tumbuhan yang membawa manfaat, membawa berkat kepada orang lain. Itu yang firman Tuhan katakan, bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang baik setelah dia menghisap air hujan. Tapi pada ayat yang ke-8 dikatakan, jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Kita bertemu dengan pengajaran-pengajaran dalam Alkitab yang sangat luar biasa. Rasul Paulus menulis dalam kitab Ibrani, memakai perumpamaan-perumpamaan seperti demikian. Sama seperti juga Tuhan Yesus, banyak sekali memberikan pengajaran lewat perumpamaan-perumpamaan. Sewaktu kita berpikir, mana tumbuhan yang berguna dan mana tumbuhan yang bersemak duri dan kemudian berumput duri. Apakah kita tumbuhan yang berguna? Kalau kita memahami di dalam Galatia 5:22-23, kita menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, damai sejahtera, penguasaan diri. Semua buah-buah roh itu adalah bentuk anak-anak Tuhan yang bertumbuh. Dan bukan menjadi anak-anak Tuhan seperti semak duri dan rumput duri. Yang namanya duri itu menusuk. Bahkan duri itu seringkali mengandung racun. Kehidupan kita itu seringkali menjadi duri buat orang lain. Padahal kita menerima berkat-berkat Allah yang dilambangkan seperti air hujan yang turun ke dalam kehidupan kita, yang dilimpahkan kepada kita. Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan, ada dua tipikal orang. Sama-sama menerima hujan berkat, sama-sama menerima nafas hidup, sama-sama mendapatkan sinar matahari, sama-sama diberikan organ tubuh yang lengkap dari atas kepala sampai kepada kaki, sama-sama diberikan dan dijanjikan Allah tanpa pandang bulu. Tuhan perlakukan sama. Apakah kita itu anak yang terhilang atau anak sulung yang tidak terhilang ada di dalam rumah? Sama-sama saja. Kalau kita mengatakan bahwa anak yang bungsu itu seperti semak duri,
Dia bukan lagi menjadi kebanggaan di dalam rumah tangga dari Bapa yang di surga. Kita menghabiskan semua berkat Allah, bahkan kita minta terlebih dahulu untuk berfoya-foya, berpesta-pesta, lalu berlaku kurang ajar kepada Bapa kita. Yang dilakukan oleh anak bungsu adalah seperti menjadi semak duri dan tumbuhan berduri. Tidak ada manfaat dan faedahnya dalam hidupnya. Dua-duanya diberikan berkat oleh Allah. Yang sulung pun sama. Apakah yang sulung ada dalam kesesatan? Ada dalam kesesatan. Dia tidak bisa punya hati seperti bapaknya yang mencintai anak yang hilang. Tetapi justru mensyukuri anak yang hilang itu biarkan saja pergi. Sudah seperti demikian. Ada sikap berbeda antara anak sulung dengan bapak yang menanti. Sehingga tatkala anak yang terhilang itu datang kembali, anak bungsu itu kepada bapaknya, siapa yang menyambut? Anak yang terhilang itu bapaknya. Di mana anak sulung? Tidak. Yang ada adalah justru bentuk ketidaksenangan, bentuk ketidaksukaan. Mengapa diterima kembali? Mengapa bapak kemudian membuat makanan yang enak, memberikan jubah yang baik kepada yang bersangkutan? Ada sikap hati yang berbeda. Disinilah kita melihat Tuhan mengasihi kita. Tuhan mencintai kita dengan memberikan berkat seperti air hujan. Yang firman Tuhan katakan, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Sahabat seperjalanan, biarlah bagian firman Tuhan yang perlu dicatat, Ibrani pasal 6 ayat yang ke-7 dan ke-8 itu mencerminkan siapa kita. Semua mendapatkan berkat yang sama, semua mendapatkan curahan air hujan. Apakah kita menjadi tanaman yang berguna atau kita menjadi semak duri dan rumput duri? Apakah kita seperti anak yang terhilang, mendapatkan berkat Allah itu hanya untuk berfoya-foya, menghabiskan hidup untuk perbuatan dosa, atau kita memakai berkat-berkat Allah itu agar kita juga menghasilkan sebuah kehidupan yang berbuah, tanaman yang berguna, yang kehadiran kita itu memberkati orang lain, menyembuhkan orang lain, dan bukan melukai orang lain, memberikan damai sejahtera dan bukan menyakiti hati orang lain, memberikan harapan dan semangat kepada orang lain, dan bukan membuat orang lain menjadi putus asa, dan bahkan mengakhiri seluruh kehidupannya. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita boleh berjanji di hadapan Tuhan, ya Tuhan, jadikanku sebagai tanaman yang berguna, jadikanku hidupku menghasilkan buah-buah roh, sehingga kami menjadi berkat buat orang lain. Jauhkanku daripada kehidupan setelah mendapatkan berkat dari Allah, air hujan yang dari Allah. Kami menjadi semak duri, kami menjadi rumput duri yang tidak berguna, yang merugikan orang lain. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah ini renungan boleh menjadikan sebuah perspektif dan cermin buat kita, agar kita hidup di dalam kebenaran Allah dan hidup terus membawa berkat dan anugerah Allah. Semua air hujan yang kita terima dikembalikan buat kemuliaan Tuhan. Biarlah kita boleh berjuang, Tuhan jauhkanku agar aku tidak menjadi semak duri dan rumput duri. Tuhan jadikan aku sehingga aku menghasilkan menjadi tanaman yang menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan buat Allah dan kemuliaan buat dunia ini, untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Dunia yang berdosa ini boleh menerima berkat-berkat dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami terima hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.